Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Shalsa Pratiwi dengan NIM 932605219 dari kelas PGMI 4D. Di sini saya akan membacakan tajwid dari jilid 1 sampai jilid 3. Yang pertama dari jilid 1. A, da, za, ro, za, dan wa. Huruf di atas adalah huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf depannya. Yang kedua, tanda seperti bulan sabit di atas huruf disebut sukun. Contoh bacanya adalah yaktumna. Yang ketiga, fathah diikuti alif dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Contoh hafidho, hafidho, hafidho. Yang keempat, harokat fathah berdiri disebut fathah panjang. Dibaca panjang satu alif atau dua harokat seperti fathah diikuti alif. Contohnya hadza, dzalika. Yang kelima, huruf waw dan huruf ya setelah fathah panjang dianggap tidak ada. Contohnya fahada, fahada. Yang keenam, kasroh diikuti ya sukun dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Contohnya hafidho, hafidho. Yang ketujuh, harokat kasroh berdiri disebut kasroh panjang. Dan apabila ada kasroh diikuti tanda seperti ini, dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Contohnya hi, bihi, bihi. Yang delapan, domah diikuti waw sukun dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Contoh bacaannya qala, yaqulu. Yang sembilan, waw sukun diikuti alif, alif dianggap tidak ada. Alif diberi tanda alif di atasnya ada hamzah. Contoh bacaannya waya'fu, waya'fu. Yang ke-10, harokat domah terbalik disebut domah panjang. Dan apabila ada domah diikuti tanda waw kecil seperti ini, maka harus dibaca panjang satu alif atau dua harokat seperti domah diikuti waw sukun. Contohnya hu, naba'ahu. Yang ke-11, fathah diikuti ya sukun berbunyi ai, fathah diikuti waw sukun berbunyi au dan tidak panjang. Contoh bacaannya goiru, gouro. Yang ke-12, harokat seperti ini disebut fathah tain, fathah atau fathah tanwin, berbunyi an dan dibaca pendek. Jangan seperti ini disebut kasroh tain atau kasroh tanwin, berbunyi in dan dibaca pendek. Seperti ini disebut domah tain atau domah tanwin, berbunyi un dan dibaca pendek. Alif dan ya setelah fathah tain dianggap tidak ada. Yang ke-13, bunyi nun sukun sama dengan bunyi tanwin. Contohnya janafan au isman, naron khalidan fiha. Lanjut ke jilid 2. Yang pertama, suaranya harus dipantulkan apabila disukun. Contoh bacaannya aqrabu. Yang kedua, nun dan mim tasdid dibaca dengung kira-kira satu alif atau dua harokat. Contoh bacaannya imma, inna. Yang ketiga, alif yang berada di tengah diikuti huruf yang disukun dianggap tidak ada, disebut hamzah wasol. Tidak ada harokatnya dan biasanya ditandai dengan kepala sad. Contoh bacaannya wal qur'ani. Yang keempat, huruf mat yaitu alif, waw, dan ya apabila diikuti hamzah wasol dianggap tidak ada. Yang kelima, hamzah wasol diikuti tasdid dianggap tidak ada. Contoh bacaannya fa'lamu, fahkum, bil fathi, wal juro, walladina. Yang keenam, alif lam diikuti tasdid
dianggap tidak ada. Contoh bacaannya: wassalamu, wannaharu, wadduha, wattoriki, wasyamsi. Selanjutnya lanjut ke jilid 3. Yang pertama, lafaz Allah apabila terletak setelah fathah dan domah maka harus dibaca tafkim atau tebal. Apabila terletak setelah kasroh dibaca tarkik atau tipis. Contoh bacaannya: yang tebal innallaha, wattaqullah. Contoh bacaan tarkik atau tipis: walillah. Yang kedua, lafaz Allah dibaca panjang satu alif meskipun tidak ada harokat panjang. Contoh bacaannya Allah. Yang ketiga, nun sukun atau tanwin apabila bertemu salah satu dari alif, ha, ain, kho, dan goin dinamakan idhar halki. Harus dibaca jelas, tidak boleh pendengung. Contoh bacaannya: man a'rada anhu wa minha nuhrijukum fi jannatin 'aliyah wallahu alimun hakimun lahum ajrun ghairu mamnun min ghairi su'in ayatan ukhra. Yang keempat, nun sukun atau tanwin apabila bertemu salah satu dari ya, nun, mim, dan waw dinamakan idgham bigunah. Contoh bacaannya: may yasha'illahu yudlilhu inna sya'nah sif bihimil ardo fi qaryatin min nadirin. Yang kelima, nun sukun atau tanwin apabila bertemu salah satu dari huruf lam dan ro dinamakan idgham bila gunah. Contoh bacaannya: kulla nafsin lamma 'alaiha hafid fahuwa fi 'isyatir radiyah. Yang keenam, nun sukun atau tanwin bertemu salah satu dari 15 huruf di atas yaitu ta, tha, jim, da, zal, za, shin, shin, sod, do, to, do, fa, qaf, dan kaf dinamakan idhar ikhfa hakiki. Contoh bacaannya: wala tablughal jibalu tulan qad aflaha ma zakkaha. Yang ketujuh, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba dinamakan iklab. Suara nun sukun atau tanwin menjadi mim serta berdengung. Di atas kalimat biasanya ada mim kecil. Contoh bacaannya: mim ba'di alimum bil muttaqin mim makana ba'id. Yang kedelapan, apabila ada mat bertemu hamzah berbentuk alif di lain kalimat atau kata dinamakan mat jaiz munfasil. Dibaca panjang 2,5 alif atau 5 harokat. Di atas huruf ada tanda panjang atau layar. Contoh bacaannya: inna anzalna taurata fiha hudan wa nuron. Yang terakhir, yang ke-9, apabila ada mat bertemu hamzah dalam satu kalimah atau kata dinamakan mat wajib mutasil. Dibaca panjang 2,5 alif atau 5 harokat. Di atas huruf ada tanda panjang atau layar. Contoh bacaannya: wa min ayatihi annaka taral arda khosi'atan. Sekian pembacaan tajwid dari jilid 1 sampai jilid 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.